Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi 2 DPR menggelar fit and proper test terhadap calon anggota KPU dan Bawaslu. Seleksi digelar secara terbuka dan diikuti oleh 8 orang calon. Uji kelayakan calon anggota KPU dan Bawaslu akan digelar selama 3 hari hingga tanggal 16 Februari 2022. Hari ini seleksi diikuti oleh 6 calon anggota KPU dan 2 calon anggota Bawaslu. Nantinya 7 nama calon anggota Bawaslu dan 5 nama calon anggota KPU yang terpilih akan diserahkan ke Presiden. Mayoritas di antara mereka pernah atau sedang menjabat sebagai anggota KPUD provinsi, pegiat pemilu, dan ada juga yang berlatar belakang akademisi. Fokus salah satu dalam visi misinya adalah pendidikan berkelanjutan. Baik, terima kasih Pak. Uji kelayakan calon anggota Bawaslu KPU digelar 3 hari. Uji kelayakan diikuti 14 anggota KPU dan 10 anggota Bawaslu. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung bersama dengan rekan Said Masyur dan juru kamera Rangga Samudra dari Gedung DPR Jakarta. Iya, Said, seperti apa jalannya fit and proper test terhadap calon anggota KPU dan Bawaslu ini? Rolando, seharusnya kalau sesuai jadwal, agenda tes uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU dan juga Bawaslu pada hari kedua ini seharusnya dimulai pada pukul 10 pagi tadi. Hanya saja bertepatan dengan jadwal agenda rapat paripurna ke-15 dari DPR yang juga dilakukan pada pukul 10 sehingga ini kemudian harus diundur Rolando dan tes uji kelayakan dan kepatutan Komisi 2 baru akan dimulai pada pukul 1 nanti. Ini juga tentu akan berdampak pada jadwal yang seharusnya selesai pada jam 9 malam di hari kedua ini sama seperti hari pertama kemarin. Ini kemungkinan akan molor hingga pukul 10 bahkan lebih. Nantinya pihak Komisi 2 juga akan coba menyesuaikan agar kemudian waktu dengan pengunduran jadwal dimulainya tes fit and proper test di Komisi 2 ini, jadwal ataupun waktu ini akan tetap bisa dilaksanakan. Adapun untuk hari ini Rolando ada sekitar 6 calon anggota KPU yang akan mengikuti fit and proper test dan juga 2 calon anggota Bawaslu yang juga akan mengikuti fit and proper test. Dan kalau pada hari pertama kemarin ada 8 calon anggota KPU Rolando, pada hari ini akan dihabiskan sekaligus pada calon anggota KPU yaitu tersisa 6 orang. Kita tahu ada 14 orang calon anggota KPU, lalu pada hari kedua ini Rolando akan dimulai untuk 2 calon anggota Bawaslu yang akan dilanjutkan pada besok hari terakhir. Tersisa masih ada 8 calon anggota Bawaslu yang juga akan mengikuti fit and proper test. Ada total 14 orang calon anggota KPU dan juga ada 10 calon anggota Bawaslu yang akan mengikuti fit and proper test kali ini Rolando, dan nantinya akan dipilih hanya 7 orang calon anggota KPU dan juga 5 orang calon anggota Bawaslu yang kemudian akan dibawa ke rapat paripurna dan selanjutnya akan dibawa ke Presiden Joko Widodo untuk kemudian dilantik. Dan pihak Komisi 2 juga tadi mengonfirmasi akan mengupayakan apabila memang pada besok hari terakhir ini telah selesai dilakukan fit and proper test hari terakhir, pada malamnya ini akan diupayakan untuk dilakukan rapat pleno untuk kemudian menetapkan secara internal 7 orang calon anggota KPU dan 5 orang calon anggota Bawaslu, dan akan diupayakan akan diselesaikan pada rapat paripurna dan akan didorong pada hari Jumat nanti yaitu 18 Februari 2022. Dan juga memang ini terus dikejar oleh DPR mengingat waktu pelaksanaan pemilu dan juga pilkada serentak ini sudah semakin dekat. Adapun untuk pembahasan seperti proses tahapan penyelenggaraan pemilu ini akan dibahas di Komisi 2 menunggu
anggota KPU dan juga Bawaslu yang baru, sehingga kemudian ini terus dikejar agar ini dapat terlaksana dengan sesuai dengan target begitu. Berkaitan dengan apa yang kemudian akan menjadi faktor utama ataupun hal-hal yang kemudian akan digali oleh Komisi 2 kepada calon anggota baik itu KPU ataupun Bawaslu, tentu yang pertama adalah semua calon anggota KPU ataupun Bawaslu dipastikan berintegritas agar kemudian tidak ada lagi anggota KPU ataupun Bawaslu yang bermasalah dengan hukum, lalu kemudian tentu memiliki kemampuan ataupun kecakapan terkait dengan proses kepemiluan baik itu secara konsep ataupun secara teknis, dan juga harus memiliki sifat yang inovatif dan kreatif begitu. Kita tahu pada 2024 nanti Rolando merupakan pertama kali digelar pilkada serentak dan juga pemilu secara bersamaan pada tahun 2024, sehingga dibutuhkan anggota KPU dan juga Bawaslu yang memiliki kreativitas dan inovasi untuk kemudian bisa meminimalisir ataupun memanfaatkan waktu yang sedikit secara efisien dan efektif. Lalu yang terakhir Rolando tentu saja harus memiliki mental dan juga fisik yang kuat. Kita tahu penyelenggaraan pilkada dan juga pemilu pada 2024 ataupun kali ini masih dilakukan dalam situasi pandemi COVID-19, tentu dibutuhkan fisik dan juga mental yang kuat agar tidak terjadi lagi para calon anggota, maksud saya anggota KPU dan juga Bawaslu ini berhalangan karena terkena sakit dan lain sebagainya. Kita tahu pada 2019 yang lalu ada sekitar puluhan anggota KPU yang ada di daerah-daerah meninggal dunia akibat kelelahan, sehingga dipastikan pada fit and proper test kali ini anggota Komisi 2 harus memastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam KPU dan juga Bawaslu ataupun yang terlibat dalam pemilihan umum nanti ini akan berbadan sehat begitu. Dan berikut ini kita simak bersama wawancara kami dengan Wakil Ketua Komisi 2 San Mustafa. Kita 8 kita sudah selesaikan ya terkait dengan fit and proper test calon komisioner KPU. Menyisakan 6 lagi dan kita akan mulai nanti jam 13.00 untuk menyelesaikan 6 calon komisioner KPU yang akan kita fit and proper test, dan nanti ada 2 calon komisioner Bawaslu. Jadi total hari ini ada 8, 6 KPU dan 2 Bawaslu, dan kita rencanakan sampai jam 22.00 itu 8 orang selesai kita fit and proper test. Nah, hari Rabu sisanya 8 dari 10 komisioner Bawaslu akan kita selesaikan di hari Rabu, dan nanti malamnya kita akan tetapkan siapa yang akan terpilih menjadi anggota KPU maupun anggota Bawaslu. Ini konsepnya memang dipisah ya, KPU dulu selesai, baru itu mulai dari Bawaslu. Tujuannya apa sih, Kang? Ya, karena memang kan 2 hal yang berbeda ya. Yang satu adalah pelaksana. Tentu kita masih sama-sama menunggu Rolando. Agenda fit and proper test pada hari kedua ini akan dimulai pada pukul 1 nanti atau sekitar 1 jam lebih sedikit lagi. Dan nantinya tentu kami akan update terus seperti apa perkembangan dan juga proses fit and proper test di DPR ini. Sementara kembali ke Anda di studio, Rolando. Baik, terima kasih Said atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi rekan Said Masyur dan juru kamera Rangga Samudra melaporkan langsung dari gedung DPR RI Jakarta.